Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita bertemu lagi dalam materi OTK Humas dan Keprotokolan. Untuk kali ini Miss akan menjelaskan tentang media komunikasi humas. Media komunikasi humas ada sejarahnya. Kenapa tiba-tiba media itu menjadi salah satu hal terpenting bagi humas atau di dunia humas. Pertama, era masyarakat tribal atau tribal age. Pada masa itu komunikasi hanya sebatas pada apa yang diucapkan, berarti ini lisan. Nah, pada era ini masyarakat masih terkait dengan budaya lisan. Artinya info yang disampaikan hanya dari mulut ke mulut. Nah, sehingga peranannya adalah penyampaian informasi lebih kepada penuturan sebuah cerita atau kisah. Ini disebutnya storytelling. Kemudian pada era masyarakat tulis atau di age literacy. Pada masa ini komunikasi tertulis dibangun atas inspirasi atau atas prinsip bangunan logika. Dasarnya adalah pada logika berpikir. Kemudian pada era pencetak atau the print age. Nah, pada masa ini komunikasi antar individu menekankan pada cetakan visual. Jadi apa yang bisa terlihat. Peranan mata di sini sangat dominan, ya. Artinya secara linear sangat diperhitungkan antara apa yang kita lihat, ya, dan itu akan menjadi pemahaman kita. Keempat, ini adalah era elektronika. Pada masa ini menekankan image visual. Media televisi sangat berperan karena melibatkan semua sensorik manusia, ya, mulai dari penglihatan, mungkin visual dan gambar-gambar. Oke, media komunikasi humas adalah segala bentuk sarana atau saluran channel yang digunakan praktis untuk menyampaikan pesan atau maksud tertentu yang tujuannya adalah juga hal-hal tertentu, tapi khusus pada bidang kehumasan. Sebagian besar media komunikasi bersifat iklan atau publikasi. Artinya di sini media diperlukan humas untuk berkomunikasi kepada khalayak umum atau masyarakat luas mengenai barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, kadangkala media komunikasi humas juga digunakan untuk menjelaskan perihal atau masalah-masalah yang timbul dari perusahaan tersebut sehubungan dengan informasi yang sampai keluar. Jadi untuk meluruskan pemberitaan yang dianggap tidak relevan oleh perusahaan, media komunikasi humas menjadi sarana yang cukup efektif. Berbagai bentuk media komunikasi, ada media cetak, ya kan, arti di situ cetak, contohnya bisa koran, bisa majalah. Kemudian ada yang berbentuk daring, ini proses komunikasi yang membutuhkan jaringan internet, ya. Kita bisa ambil contoh di sini WhatsApp, email, Facebook, atau media sosial lainnya. Kemudian ada media penyiaran bisa dalam bentuk siaran radio atau siaran televisi. Ada juga media khusus, ini misalnya event tertentu, misalnya seminar, lomba, ya kan, atau mungkin launching perusahaan, launching produk. Kemudian ada juga media luar ruangan atau luar saluran, ya. Di sini contohnya papan reklame, baliho, spanduk, pamflet, ya, leaflet. Ini yang biasa kita lihat di jalan-jalan atau di gedung-gedung. Oke, bagaimana menjalin hubungan dengan media, ya. Kita harus menjaga hubungan dengan media. Nah, bagaimana menjaga hubungannya? Menyampaikan informasi itu atau pesan dengan jujur, memberikan pelayanan yang baik, ya, tidak boleh merengek atau mengancam terhadap customer, ya, dan jangan banjiri media atau semua informasi tuh tentang kita saja misalnya, atau seperti ini. Kita lihat media mana yang tepat kita gunakan untuk mungkin menyampaikan produk baru atau beriklan atau mungkin meluruskan suatu informasi. Oke, pedoman kerjasama dengan pers, ya. Pertama, berbicara dari sudut pandang kepentingan publik, jadi bukan kepentingan organisasi, apalagi kepentingan pribadi. Jangan menyampaikan berita yang tidak ingin wartawan menyampaikannya pada publik. Artinya kalau memang itu harus dirahasiakan, ya jangan disampaikan.
Kemudian fakta penting harus disampaikan di awal. Jangan sesekali berdebat dengan wartawan, karena biasanya nanti takutnya informasi yang kita sampaikan tidak sesuai. Ini salah satu alternatif saja. Jika wartawan menggunakan kata atau kalimat yang menyinggung atau tidak kita sukai, maka bisa langsung diklarifikasi. Jangan memberikan respon atau pertanyaan yang tidak perlu direspon banyak ya. Jadi kita harus melihat situasi dan kondisi pada saat kita menyampaikan informasi. Media komunikasi kita bisa menggunakan YouTube, surel atau email, atau media siaran bisa menggunakan radio atau televisi. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Cuma sekarang yang lebih banyak digunakan adalah media komunikasi YouTube, surel atau media sosial lainnya. Oke, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Mungkin kalian juga sudah merasakan apa kelebihan kekurangan dari masing-masing media yang digunakan. Contoh video media komunikasi Humas ini bisa dilihat ya. Tak semua perjuangan berakhir dengan kemenangan. Kami pun pernah mengeluh. Artinya di sini Kami adalah pernah terjatuh, bagaimana bermandikan peluh, mempublikasikan sesuatu cedera pun hal kita menderat. bisa menggunakan mungkin bintang Namun, iklan, kami selalu iklan bangkit yang setelah cocok, tumbang. mungkin yang bisa memotivasi. Jadi artinya Raih dalam kembali yang memberikan sempat hilang, informasi, terus berjuang, tidak selalu mewujudkan tentang harapan bangsa bagaimana untuk menang. mengungkapkan kelebihannya, Bersama untuk tapi saling lebih kepada menyempurnakan, pakailah figur-figur yang bisa memotivasi bersama untuk kita. saling mencerahkan. Mari kembali bersinar. Baik, sudah dilihat ya bagaimana kita bisa menggunakan media komunikasi dengan tepat. Semoga bermanfaat.